TikToker Rizky Kaba sempat lantang menghina profesi guru, namun setelah dilaporkan dia malah menghilang. Kini dirinya diduga ketakutan dan kabur ke Jakarta karena telah dilaporkan ke pihak yang berwajib terkait konten tersebut. Hal ini diperjelas dengan beredarnya potongan video saat orang-orang mengunjungi rumahnya, namun tidak ada respon sama sekali dari yang bersangkutan serta rumahnya tampak kosong. Diketahui ia mendadak viral karena membuat konten yang isinya menghina profesi guru. Dalam kontennya ia menyebut jika semua guru adalah koruptor dan penjahat di dunia pendidikan. Dia menyampaikan kekesalannya terhadap guru, seolah guru membenci dirinya. Menurutnya, ia sedang menyimpan dendam kepada guru yang sudah melakukan bully kepadanya. Hal itu lantas membuat Rizky membuat konten yang menceritakan kejelekan guru. Bahkan membuat dirinya mengeluarkan pernyataan bahwa semua guru merupakan koruptor. Mendengar keramaian tuduhan tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengambil tindakan kemudian melaporkan Rizky Kaba ke polisi. Laporan tersebut langsung ditangani pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan pihaknya sudah menerima pengaduan. Saat ini pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo lihat deh ada orang yang membela diri berkedok klarifikasi. Kayak gitulah responku pas melihat semua isi dari klarifikasi kau yang gak jelas itu. Gini ya Iki Inces, kau itu kalau klarifikasi minta maaf itu gak usah membela diri. Apapun yang kau lakukan tuh udah salah, dan belajarlah dari kesalahanmu yang dulu yang kau klarifikasi tapi malah manipulasi. Dan di dalam isi klarifikasimu itu kau membenarkan diri dengan bilang kalau nggak terima kenapa waktu tidur dilempar pakai ujung penghapus. Terus kau maunya gimana? Inces, bangun, udah pagi gitu, kelelahan ya semalam ngerjain tugas. Nggak gitu, orang-orang juga dilemparin gitu pakai spidol, pakai penghapus, pakai pulpen, dan itu udah jelas-jelas kesalahanmu tidur dalam kelas. Terus sekarang kau minta ke orang-orang dan semua guru yang udah kau katain, bahkan kau cemarkan nama baiknya untuk memaafkan. Sedangkan kau nggak memaafkan oknum-oknum guru yang dulu nggak berbuat baik padamu di masa lalu. Aku nggak membenarkan sama sekali yang namanya bullying ya terhadap siapapun. Tapi tolong jangan menjadikan cerita sedihmu itu sebagai tameng atas kesalahan yang kau buat sendiri gitu. Apalagi tuh kau berkedok karena dendam atau apa segala macam, dan itu nggak bisa dibenarkan. Kau kalau udah salah aja. Tugasmu itu cuma minta maaf, perbaikin diri, udah gitu aja. Mau orang nggak terima terserah gitu, nggak bisa juga kau paksa orang memaafkanmu. Ya udah, mau orang tindak lanjutin juga terserah gitu. Itu konsekuensimu buat kesalahan yang fatal. Surat terbuka untuk seluruh anggota PGRI, Persatuan Guru, ataupun organisasi yang berhubungan dengan guru. Gua meminta bantuannya untuk memviralkan dan juga mengkasuskan penghinaan, pencemaran nama baik atas nama guru yang dilakukan oleh Iki Boti Problematik. Jika kalau seandainya Boti Problematik itu hanya dibiarkan dan hanya melakukan klarifikasi berupa tulisan dan ketikan tangan aja, maka akan muncul Boti-Boti Problematik lain yang menghina guru, bahkan berimbas kepada banyak segmen lain. Entah itu menghina guru, entah Boti-Boti yang mengagung-agungkan kebotiannya, dan bahkan menginfluence banyak anak-anak murid ataupun generasi-generasi berikutnya untuk berkelakuan dan juga bertutur kata yang sampah seperti yang dilakukan oleh Boti Problematik tersebut. Dan ini sangat berbahaya kalau kita diam. Di mana letak martabat seorang guru yang kita agung-agungkan dan kita cintai? Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan viralkan, dan kalian saya mohon bantuan untuk memviralkan dan juga menjaga ini kasus sampai ke ranah hukum dari Iki Boti menggunakan baju oranye. Bet, mungkin kau nggak pernah ngerasain kasih sayang guru. Karena apa? Karena kau tuh asik disuruh berdiri aja di lapangan. Bukan karena guru kau nggak sayang, tapi mulut kau yang kayak kompor meledak nggak jelas. Mungkin kau mengira mulut aku ini lebih meledak,
Iya, tapi aku tahu sama siapa mesti ku keraskan suaraku. Dan satu lagi ingat, aku bukan tulang lunak sama kayak kau. Kalau kau cerita aku nggak manusiawi karena aku bilang kau tulang lunak, sebenarnya itu udah pantas kau dapatkan. Kenapa? Karena jahatnya mulutmu memfitnah semua guru itu jahat. Tapi faktanya di lapangan adalah kalau tak ada guru, gak bisa kau baca chat WA besti kau itu, ngerti kau? Itu adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kau melalui gurumu, sehingga kau bisa baca WA, bisa baca TikTok dan sebagainya. Kalau kau cerita semua guru jahat, harusnya dengan adanya orang kayak kau nih tulang lunak, bisa kami bilang semua murid itu bencong? Ya enggak lah. Kenapa? Karena aku pun dulu juga seorang murid. Semua itu tergantung bagaimana cara murid dan guru membangun pengajaran yang baik. Kan kau tahu nih, ini kata Nabi SAW, man aradad dunya fa'alihi bil ilmi. Kalau kau pengen kebaikan di dunia, maka hendaklah kau belajar. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kedudukan di akhirat, maka hendaklah kau belajar. Guru itu adalah orang tua ketigamu. Ada orang tua seperti ayah Nabi, seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula orang tua seperti Luqmanul Hakim. Ada anak yang seperti Nabi Ismail, dan ada anak seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nah sekarang ku tanya balik sama kau, kalau kau termasuk anak kayak apa? Gue nggak habis pikir, masa tiktoker ini bilang semua guru itu jahat dan korupsi? Buset dah, kalau guru-guru itu korupsi, kenapa masih ada guru yang beli spidol pakai duit sendiri, bahkan rela ngajar ke pelosok-pelosok negeri ini? Jadi ceritanya tiktoker ini tuh bikin video kontroversial. Dia nuduh semua guru itu tukang minta-minta duit ke orang tua, bahkan katanya bisa bangun rumah dari hasil korupsi. Wah gila sih ini. Dan tentu aja pernyataan ini tuh bahkan bikin panas semua orang, nggak cuman profesi guru doang. Sampai-sampai PGRI Kalbar ini sekarang harus turun tangan dan laporin si tiktoker ini tuh ke polisi. Pertama, tuduhan bahwa semua guru korupsi itu, hello, kalau semua guru kaya dari hasil korupsi, kenapa masih ada guru yang rela ngajar di pelosok dengan gaji yang minim? Kenapa juga masih banyak yang harus cari tambahan dari les privat atau jualan kecil-kecilan? Kedua, guru minta uang ke orang tua. Nah ini tuh harus dilurusin. Kadang memang ada iuran sekolah untuk kegiatan atau fasilitas, tapi bukan berarti itu korupsi. Banyak sekolah yang kekurangan dana operasional, dan ini tuh seringkali karena kurangnya anggaran, bukan karena gurunya korup. Walaupun sekarang lagi ramai juga penyelewengan dana PIP oleh guru, tapi bukan berarti semua guru itu korupsi. Nah ketiga, dampak dari tuduhan ini bukan cuma mencoreng nama baik guru, tapi juga bisa bikin masyarakat kehilangan kepercayaan sama yang namanya pendidikan. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? Murid, orang tua, sama masa depan bangsa ini. Makanya PGRI gercep banget laporin kasus ini ke polisi, karena kalau dibiarin ini bisa jadi presiden buruk ke profesinya. Sembarangan nuduh tanpa bukti itu bahaya loh. Jujur gue bukan orang yang gampang belain siapapun. Kalau ada guru yang korupsi beneran ya harus dihukum. Tapi kalau tuduhan ini nggak berdasar, ya jangan asal ngomong. Kalau dia bilang ada oknum, mungkin masih bisa kita berdebat. Tapi dia bilang semua. Ya ini sih bukan kritik, tapi fitnah massal jatuhnya. Nah sekarang gue pengen tahu pendapat kalian. Apakah kasus ini harus ditindak tegas atau cukup diklarifikasi aja? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Guys, kalian udah pada baca belum curhatannya Iki yang baru diupload beberapa jam yang lalu ya, yang sekarang ini dia lagi viral tentang kontennya dia karena menyebutkan semua guru itu korupsi. Nah, jadi seperti dugaan gue yang kemarin, Iki ini memang mempunyai trauma di masa lalu terhadap guru-guru ya. Ternyata menurut curhatannya dia di sini, dia itu dulu waktu SMA dia mendapatkan bullying dari para guru-guru dan murid-murid yang lain, terutama para oknum guru-guru yang waktu itu di sekolahnya dia. Dan dia di sini juga udah berani menyebutkan sekolah mana dia waktu itu mendapatkan bullying. Jadi singkat cerita, Iki ini waktu sekolah itu mendapatkan banyak banget bullying dari para guru yang di sana, dan sampai main fisik juga gitu ya, kayak dia dicambuk. Ini menurut cerita dia sih, dia dicambuk, dia dipukul segala macem. Jadi pokoknya intinya dia itu punya trauma yang mendalam terhadap sekolah dan para guru. Tapi memang bener ya guys ya, seseorang yang mendapatkan bullying di masa lalunya dan dia itu hanya bisa memendam sendiri tanpa bercerita ke siapapun, dia memendam selama bertahun-tahun, itu memang sangat penderitaan yang sangat luar biasa menurut gua ya. Tapi di sini gua bukan menormalisasikan bullying, tapi gua lebih memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau sikapnya Iki ini dinormalisasikan, gua nggak tahu apakah kedepannya akan banyak
banyak seperti Iki ini juga yang akan menghina profesi-profesi lainnya. Karena menurut gue dari segi pembulian itu nggak cuman oknum guru, tapi banyak yang mendapatkan bullying gitu. Dan menurut gue ini nggak bisa dinormalisasikan juga, walaupun bullying itu nggak bisa dinormalisasikan juga ya. Kalau memang mau, sekarang udah terlanjur viral, kalau memang mau semuanya itu mendapatkan hukuman. Jadi semuanya itu mendapatkan efek jera. Karena gimana pun yang Iki lakukan ini, sorry to say, sudah menghina profesi sebagai guru. Jadi menurut gue dua-duanya nggak bisa dinormalisasikan guys. Yang satu pembulian itu jelas-jelas tidak bisa dinormalisasikan ya, karena itu sudah merusak mental seseorang. Dan yang satunya lagi karena dia memendam pembulian itu kepada dirinya itu selama itu, dan dia nggak pernah cerita ke siapapun, akhirnya merusak mentalnya dia segala macem. Akhirnya dia sampai menghina profesi guru gitu ya, karena yang dia sebutkan adalah semua guru. Dan Iki juga memang menyebutkan dia minta maaf karena di sini dia sudah terlalu memendam banyak. Jadi dia tuh kayak pengen balas dendam terhadap guru-guru dan sekolah gitu ya. Jadi dia benci gitu sama yang namanya profesi guru gitu. Cuman kan di sini kan yang kena dampaknya itu adalah guru-guru yang tidak bersalah gitu. Jadi menurut gua ini dua-duanya nggak bisa dinormalisasikan.